Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Siang baik Pak. Ini ada yang tidak hadir. Ada. Siapa? Nabil. Nabil. Oh ya, sakit apa? Sakit. Bola sengaja. Ya udah, ini sebelum mulai pelajaran baiknya kita berdoa dulu. Doa Al-Fatihah terus mulai doa dengan apa itu doa pelajaran. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, ini anak, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang salat dalam keadaan darurat. Yang pertama mengenai salat. Salat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah adalah beribadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan sesuai dengan syariat dan yang ada dalam Islam. Salat didirikan sebanyak 5 waktu setiap harinya. Perintah salat wajib dilakukan baik dalam keadaan apapun. Salat dilakukan orang sakit, orang berperang, dan orang yang dalam kendaraan. Salat itu disebut dengan salat dalam keadaan darurat. Salat dalam keadaan darurat adalah salat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal karena kesulitan dalam melaksanakan secara sempurna baik mengenai syarat maupun rukunnya. Salat dalam keadaan darurat biasanya dilakukan dengan berdiri, duduk, dan berbaring. Gerakan salat seperti rukuk, sujud dilakukan isyarat, misalnya dengan mengalungkan kepala ataupun berkedip mata. Salat dalam keadaan darurat terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah salat dalam keadaan sakit. Yang pertama, salat itu harus bersuci. Tata cara bersuci untuk orang yang sakit adalah jika mampu dilakukan dengan berwudu. Apabila orang sakit itu masih mampu menggunakan air, wudu dapat dilakukan sambil duduk di tempat maupun dengan dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, jika tidak boleh atau tidak bisa terkena dengan air, salat dapat dilakukan dengan tayamum. Tayamum dilakukan apabila orang yang sakit tidak sanggup menggunakan air atau menuruti pertimbangan dokter jika tidak boleh terkena air. Selanjutnya, tata cara salat bagi orang sakit. Perintah salat 5 waktu dilakukan untuk orang muslim termasuk orang sakit selama niatan masih ada. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu salat dengan duduk, salat dengan berbaring, dan salat dengan terlentang. Salat dengan duduk caranya orang sakit yang salat dengan duduknya adalah duduk di antara 2 sujud atau menurut kemampuannya. Adapun bacaan dalam salat seperti niat takbiratul ihram, bacaan doa iftitah dan selanjutnya sesuai dengan salat saat keadaan berdiri. Gerakan rukuk cukup dilakukan dengan membungkukkan badan sekedarnya. Iktidal dilakukan dengan duduk lalu sujud sebagaimana biasanya, sedangkan duduk di antara 2 sujud sama. Selanjutnya duduk tasyahud akhir dilakukan dengan duduk tawaruk. Gerakan dan bacaan selama salat duduk ini sama dengan saat salat berdiri. Selanjutnya, cara salat
dengan berbaring. Apabila seseorang yang sakit mengerjakan salat dengan berbaring, hendaklah ia berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap ke kiblat. Bagi orang Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah, salat dilakukan dengan menunjukkan ke arah utara sehingga kaki berada di sebelah selatan. Semua bacaan salat dengan berbaring sama dengan bacaan salat sambil berdiri. Adapun gerakan dalam salat seperti rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya cukup memberikan isyarat dengan kepala ataupun kedipan mata. Yang ketiga, cara salat dengan terlentang. Apabila seorang sakit dan mengerjakan salat dengan terlentang, hendaklah kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, ia tidur dengan kepala berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat. Bacaan dalam salat terlentang sama dengan bacaan salat sambil berdiri. Gerakan dalam salat dalam salat sama dengan gerakan salat sambil berbaring atau tidur miring. Jika seorang yang mengerjakan salat dengan terlentang sudah tidak mampu lagi untuk memberikan isyarat. Dua selanjutnya itu salat dalam kendaraan. Seorang yang sedang dalam perjalanan dapat mendapat keringanan dalam salat dengan cara jamak ataupun dengan qasar. Selanjutnya jamak atau qasar. Akan tetapi jika perjalanan yang dilakukan cukup jauh dan melampaui 2 waktu salat tanpa berhenti untuk beristirahat, maka boleh mengerjakan salat dengan kendaraan di dalam kendaraan. Misalnya di dalam bis, dalam kereta, kapal laut atau yang lain-lain. Tata cara bersucinya dalam kendaraan apabila masih memungkinkan dapat dilakukan dengan berwudu. Tapi kebanyakan dilakukan dengan tayamum, yaitu dengan cara menepukkan kedua tangan pada dinding kendaraan atau kursi bagian belakang yang ada di depannya, usapkan sekali untuk wajah dan diteruskan untuk kedua telapak tangan bagian luar sampai pergelangan tangan. Lalu praktiknya salat dalam kendaraan. Setelah selesai tayamum, lakukan salat dengan cara apabila tidak memungkinkan melakukan salat dengan berdiri karena takut terjatuh dan sebagainya, lakukanlah salat dengan duduk di tempat duduknya. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah yang artinya bila mana seseorang salat dalam kendaraan, jika ia mampu untuk berdiri, tapi jika tidak mampu untuk berdiri dapat dilakukan dengan duduk. Hadis riwayat Ad-Daru ini. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan rukuk dan sujud sebagai mestinya, lakukan dengan isyarat saja agar tidak terganggu oleh orang-orang yang berada di kanan atau kirinya. Berilah kepada mereka memberitahu terlebih dahulu apabila akan mengerjakan salat. Selanjutnya yaitu salat karena takut atau khauf. Salat khauf adalah salat dalam keadaan bahaya atau takut suasana perang. Salat wajib dilakukan dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan bahaya atau perang. Salat dalam keadaan bahaya dilakukan di waktu perang melawan musuh dan segala bentuk perang yang tidak haram seperti pertempuran melawan pemberontakan atau orang-orang yang melakukan pemerintahan yang sah atau melawan perampok, penjara atau sebagainya, boleh dilakukan dalam Islam sesuai dengan firman Allah. An-Nisa ayat 102. Adapun cara khauf ini terbagi dari 3 cara. Yang pertama, ketika musuh berada di dalam posisi tidak pada arah kiblat dengan jumlah yang sedikit, sedangkan pasukan musuh jumlahnya lebih banyak, di mana diperkirakan 1 regu bisa menghadapi semua kekuatan musuh, maka imam harus dibagi jemaahnya menjadi 2. Regu pertama berdiri menghadap ke arah musuh untuk membentengi regu yang lain yang sedang melaksanakan salat, dan regu kedua yaitu berdiri di belakang imam dan lalu melakukan salat. Imam salat berjamaah dengan regu di belakangnya 1 rakaat. Setelah itu imam berdiri tegak berdiri untuk rakaat
rakaat yang kedua, dan regu di belakang imam menyelesaikan salat masing-masing hingga salam. Yang kedua, salat khauf yang dilakukan ketika musuh berada di arah kiblat dan terlihat oleh tentara muslim tanpa terhalang oleh apapun. Sedangkan tentara muslim berjumlah sangat banyak. Imam bisa mengatur jamaah menjadi dua shaf. Pertama, imam melakukan gerakan salat sampai sujud hingga diikuti oleh barisan pertama saja. Barisan belakangnya melindungi ketika imam bangun. Barisan kedua langsung mengikuti sampai dengan bersujud bersama imam. Kemudian melakukan tahiyat bersama barisan kedua dan mengucapkan salam bersama-sama. Yang ketiga, salat khauf ketika dalam suasana yang sangat gawat karena tengah berlangsung pertempuran di mana semua pasukan sedang dalam keadaan berjarak dekat, sangat dekat, bahkan saling bertempuran antara badan pasukan muslim dan pasukan musuh. Keadaan ini tidak memberikan peluang sedikitpun untuk meninggalkan medan pertempuran. Bagi yang berkendara juga tidak bisa lagi turun dari kendaraan. Bagi yang berjalan kaki sudah tidak bisa lagi minggir keluar dari pertempuran. Dalam keadaan ini, pasukan bisa melakukan salah sebisa mungkin. Boleh sambil berlari, boleh sambil berkendaraan, boleh tidak menghadap kiblat, boleh pula sambil memukul bertubi-tubi kepada lawan. Oke, berikut tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan buat kelompok menjadi 3 ya. Ya, ini saya bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti akan saya buat kuis. Jadi kelompok A membuat pertanyaan dan kelompok B, C mereview kembali materi-materi yang ada. Oke, saya berikan waktu 5 menit dulu. Baik, waktu yang saya berikan cukup. Selanjutnya begini ya caranya. Nanti kelompok B membacakan pertanyaan. Pertanyaan nanti ditujukan ke kelompok B. Jika kelompok B tidak bisa menjawab, nanti dilempar ke kelompok C. Dan jika tidak bisa menjawab, nanti akan saya review di akhir pertemuan. Selanjutnya nanti pertanyaan kedua ke kelompok C. Selanjutnya jika tidak bisa menjawab ke kelompok B. Lalu jika tidak bisa lagi, biar saya nanti yang menjelaskan di akhir pertemuan. Baiklah, silakan kelompok B, pertanyaannya dibacakan. Ya, sudah didiskusikan. Saya kelompok A. Oh ya, maksudnya kelompok A, selanjutnya dibacakan pertanyaan yang sudah ada. Ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok B dahulu, yaitu mengenai bagaimana tata cara bersuci saat sholat dalam kendaraan. Mohon dijawab. Silakan kelompok B jawab pertanyaannya. Ayo kelompok B, bisa menjawab atau bisa dilempar ke kelompok C. Kamu Ayo silakan saudara Rendio. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok A. Bagaimana tata cara bersuci saat sholat di dalam kendaraan? Berwudu jika memungkinkan, tapi pada umumnya banyak yang melakukan tayamum. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. kami. Kita Lanjut, kau. kelompok. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Oh ya, selanjutnya saya akan berikan pertanyaan kepada kelompok C. Dan pertanyaan, tolong sebutkan macam-macam sholat dalam keadaan sakit. Ayo. Silakan kelompok C. Bisa, Pak.
Pak. Belum bisa. Ya udah, Bisa kelompok berasolan Pak. Makanya jangan tidur aja kamu. kelompok B Dengerin dong. silakan jawab. Silakan. Maka saya akan menjawab lagi dari kelompok A. Salat dengan duduk, berbaring, dan terlentang. Jawaban nomor 2. Sekian dan terima kasih. Oh iya, jawabannya benar. Beri tepuk tangan kelompok B. Anak soleh. Jadi begini ya anak-anak, dalam keadaan apapun kita itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan sampai kita berperang di medan perang pun kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat dalam keadaan apapun. Untuk materi minggu depan, ini kelompok A dan C nanti menjadi penjawab dan kelompok B menjadi penanya. Silakan materi dan pertanyaan dipersiapkan. Untuk materi hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.